Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai sudut antara dua vektor. Hal-hal yang harus kalian ketahui untuk menyelesaikan soal-soal mengenai sudut antara dua vektor. Yang pertama adalah rumus untuk mencari cos theta. Rumus cos theta itu adalah vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Ini adalah rumus dari cos theta. Kemudian selain kalian harus mengetahui rumusnya, kalian juga harus tahu sudut istimewa di kuadran 1 dari 0 derajat sampai 90 derajat. Sudah pernah kalian pelajari di materi trigonometri matematika wajib. Di sini saya hanya review saja. Sudut istimewa di kuadran 1 itu ada 0 derajat, 30 derajat, kemudian 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk mencari nilai sin itu mudah sekali, kalian menghafalkannya tinggal 0, setengah, urut ya, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ini modal kalian hanya sin saja. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Untuk cos tinggal kamu tulis mundur dari belakang. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, ini adalah hal kedua yang harus kalian ketahui. Kemudian selain dari rumus cos theta, kemudian sudut istimewa di kuadran 1, kalian juga harus mengetahui pembagian kuadran sudut. Kita tahu kalau kuadran sudut itu terbagi menjadi 4 kuadran. Dari 0 derajat sampai 90 derajat itu adalah kuadran 1. Kemudian dari 90 derajat sampai 180 derajat itu kuadran 2, dan dari 180 derajat sampai 270 derajat itu kuadran 3. Lebih dari 270 sampai 360 derajat itu adalah kuadran 4. Yang positif di kuadran 1 itu semua. Di kuadran 2 itu hanya sin dan kosekan, kuadran 3 tangen dan kotangen, kuadran 4 cos dan sekan. Rumus dari kuadran 2 itu 180 min alfa, 180 derajat min alfa. Rumus kuadran 3 itu 180 derajat plus alfa. Dan rumus di kuadran 4 itu adalah 360 derajat min alfa. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video mengenai sudut berelasi sebelumnya. Untuk lebih memahaminya, kita akan masuk ke contoh-contoh soal. Di sini ada contoh soal nomor 1. Diberikan vektor A 4i min 2j plus 2k, vektor B i plus j plus 2k. Berapa besar sudut yang terbentuk antara vektor A dengan vektor B? Di situ ada optionnya A, B, C, D, E. Kita lihat di sini vektor A dan vektor B-nya itu masih dalam bentuk vektor basis ya. Pertama kita tuliskan dulu rumus cos theta adalah vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Vektor A-nya kita rubah dulu dalam vektor kolom supaya lebih mudah. 4, min 2, 2. Kemudian vektor B-nya juga kita rubah dalam vektor kolom. Vektor B-nya itu, ini tidak ada angka di depan I, artinya 1 ya. 1. Di depan J juga nggak ada, artinya 1. Di depannya K, 2. Vektor A dan vektor B-nya kita masukkan. 4 min 2, 2.
dikali vektor B-nya 1, 1, 2 per panjang vektor A itu akar dari, lihat unsur-unsur di vektor A-nya ya, dikuadratkan. 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali panjang vektor B-nya juga akar. Lihat di vektor B-nya 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kita lanjutkan sama dengan 4 dikali 1, 4 ditambah min 2 dikali 1, min 2 ditambah 2 kali 2, 4 per akar 4 kuadrat itu 16 ditambah min 2 kuadrat itu positif 4 ditambah 2 kuadrat 4 dikali 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Kita lanjutkan, 4 tambah min 2 itu 2, 2 ditambah 4, 6 per akar 16 tambah 4 tambah 4 itu 24 dikali akar 1 tambah 1 tambah 4 itu 6. Jadi 6 per akar 24 dikali akar 6 itu adalah akar 144. Kita tahu akar 144 itu adalah 12, jadi 6 per 12. Maka kita mendapatkan cos tetanya 6 per 12, tapi bisa disederhanakan jadi 1 per 2. Yang ditanya adalah besar sudutnya, jadi kita harus cari dari cos theta sama dengan 1 per 2, maka tetanya itu adalah cos inverse dari 1 per 2. Artinya, kamu harus cari cos berapa yang hasilnya 1 per 2. Jika kita lihat di sudut istimewa di sini, cos yang nilainya 1 per 2 di sini ya. Ini adalah 1 per 2. Nah, cos berapa nih? Cos 60 derajat. Jadi, tetanya adalah 60 derajat. Jawabannya C. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Diberikan vektor A min I min 3J plus 2K, vektor B 3I plus 2J plus K. Besar sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B adalah, di sini ada optionnya A 30 derajat, B 45 derajat, C 60 derajat, D 90 derajat, dan E 120 derajat. Kita lihat di soal ini, dua vektor yang diketahui masih dalam bentuk vektor basis. Nah, akan lebih mudah kalau kita rubah dulu dalam bentuk vektor kolom ya. Vektor A-nya itu kalau dirubah dalam vektor kolom itu sama dengan min I berarti min 1, kemudian min 3J itu min 3, plus 2K itu kita ambil 2. Vektor B itu 3, 2, di depan K nggak ada artinya 1 ya. Nah, kalau sudah kita masukkan ke rumus cos theta adalah vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Vektor A-nya kita masukkan min 1, min 3, 2 dikali vektor B-nya 3, 2, 1 per panjang vektor A-nya akar min 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali panjang vektor B-nya akar, lihat di vektor B, 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat.
Terlanjutkan, min 1 dikali 3 itu min 3, ditambah min 3 dikali 2 itu min 6, ditambah 2 kali 1, 2. Per akar min 1 kuadrat positif 1, min 3 kuadrat positif 9, 2 kuadrat 4, dikali akar 3 kuadrat 9, tambah 2 kuadrat 4, tambah 1 kuadrat 1. Terlanjutkan lagi, min 3, min 6, min 9. Min 9 tambah 2 itu min 7. Per akar 1 ditambah 9, 10, tambah 4, 14. Kali akar 9 tambah 4, 13, tambah 1, 14 juga. Jadi sama dengan minus 7 per akar 14 dikali akar 14 itu 14. Sama-sama kita bagi 7, ini 1, ini 14 bagi 7, 2. Jadi hasilnya min 1 per 2. Ini adalah nilai dari cos theta. Jadi bisa kita tuliskan di sini, cos theta-nya adalah minus 1 per 2. Yang ditanya besar sudutnya, berarti theta-nya. Maka theta adalah cos inverse dari min 1 per 2. Artinya kita harus mencari cos berapa sih yang nilainya min 1 per 2. Kalau di kuadran 1 nggak ada, karena di kuadran 1 kan semuanya positif. Jadi kita harus tahu cos itu yang negatif ada di kuadran berapa. Cos itu akan negatif jika ada di kuadran, kalau di kuadran 1 tidak, karena di kuadran 1 semuanya positif. Di kuadran 2 yang positif itu apanya? Di kuadran 2 yang positif sinnya, berarti cosnya min kan? Jadi cos akan negatif di kuadran 2 itu. Kemudian lihat di kuadran 3. Di kuadran 3 yang plus itu tangen, berarti cos itu min. Berarti di kuadran 3 juga cosnya min. Di kuadran 4 yang positif adalah cos, berarti sudah tidak mungkin ya, karena yang ditanyakan yang min. Kuadran 2 dan kuadran 3 yang nilai cosnya itu min. Setelah itu kita cari yang di kuadran 1 dulu yang nilai cosnya setengah untuk mendapatkan alpanya. Lihat di sini, yang setengah siapa? Di sini kita dapat yang sudutnya itu cosnya setengah adalah 60 derajat. Ini sebagai alfa. Kemudian kita kembali lagi ke kuadran berapa yang nilai cosnya negatif. Tadi kita sudah mendapatkan nilai cos akan negatif di kuadran 2 dan kuadran 3. Kita akan mencari dua kemungkinan tersebut, yang di kuadran 2 maupun di kuadran 3. Di kuadran 2 rumusnya adalah sudah dituliskan di situ 180 min alfa. Kalau di kuadran 3 rumusnya 180 plus alfa. Alfanya itu tadi yang kita dapat di kuadran 1, 60 derajat. Jadi tinggal kita masukkan aja 180 dikurang 60, 120 derajat. Dan 180 ditambah 60 itu 240 derajat. Jadi tetanya itu ada dua kemungkinan, tetanya 120 derajat atau tetanya 240 derajat. Tinggal kita lihat di option A, B, C, D, E-nya, mana yang ada jawabannya. Yang E, 120 derajat. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3, diberikan vektor A, itu I plus 2J plus MK, dan vektor B-nya 2I min 10J plus 2K. Jika vektor A dan vektor B saling tegak lurus, kita disuruh menentukan nilai M. Pertama, saya rubah dulu vektor A-nya dalam vektor kolom. Di sini nggak ada angkanya, artinya 1, kemudian 2, lalu M. Vektor B-nya juga kita rubah dalam vektor kolom. 2,
min 10, 2. Kemudian di sini di soal ini sudah ada petunjuk bahwa vektor A dan vektor B itu saling tegak lurus. Pada materi sebelumnya mengenai ortogonalitas dikatakan dua vektor saling tegak lurus apabila apa? Syarat dia tegak lurus apabila sudut yang membentuk antara kedua vektor tersebut harus 90 derajat. Kemudian kita tuliskan rumus cos theta-nya. Cos theta itu vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Kan kita sudah mendapatkan sudutnya kan, 90 derajat. Kita masukkan ke dalam theta. Jadi cos 90 derajat sama dengan vektor A-nya 1, 2M dikali vektor B-nya 2 min 10, 2 per panjang vektor A akar, lihat di vektor A-nya 1, 2M berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah M kuadrat dikali panjang vektor B. Kita lihat di vektor B-nya 2 min 10, 2 berarti panjang vektor B-nya 2 kuadrat tambah min 10 kuadrat tambah 2 kuadrat. Cos 90 berapa? Cos 90 derajat itu adalah 0. Jadi 0 sama dengan 1 kali 2 itu 2. Ditambah 2 kali min 10 itu min 20. Ditambah M kali 2 itu 2M. Per akar 1 kuadrat 1 tambah 2 kuadrat 4 tambah M kuadrat. Dikali akar 2 kuadrat 4 ditambah min 10 kuadrat itu 100 ditambah 2 kuadrat 4. Nah, 0 akan dikalikan silang dengan yang bagian bawah ini. Nah, 0 kalau misalkan dikali sama 5 berapa? 0 kan? 0 dikali 7, 0 juga. 0 dikali X, 0 juga. Jadi 0 kalau dikalikan suatu bilangan itu hasilnya akan 0. Jadi 0 jika dikalikan dengan yang bawah ini tidak perlu kita hitung pun kita tahu hasilnya akan 0. 2 ditambah minus 20 itu minus 18 ditambah 2M. Kita kan mau mencari nilai M-nya. Kita pindah ke sini ya. Jadi 0 sama dengan minus 18 ditambah 2M. Minus 18 ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi 0 plus 18 sama dengan 2M. 0 ditambah 18 kan 18. 18 sama dengan 2M. Maka M-nya itu adalah 18 dibagi di depannya M ada 2. Jadi 18 bagi 2, 9. Kita sudah mendapatkan M-nya sama dengan 9. Maka jawabannya yang B. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir, nomor 4. Diberikan vektor A 1, 2, min 2, vektor B min 3, 6, 6. Tentukan kosinus sudut antara vektor A dengan vektor B. Yang ditanya kosinus sudutnya ya, bukan sudutnya. Kita tahu rumus kosinus theta adalah vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Vektor A dan B-nya sudah dalam vektor kolom, jadi tinggal dimasukkan 1, 2, min 2 dikali min 3, 6, 6. Per panjang vektor A akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat dikali akar vektor B-nya min 3, 6, 6 berarti min 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kita lanjutkan, cos theta sama dengan 1 dikali min 3 ditambah 2 dikali 6, 12 ditambah min 2 kali 6, min 12 per akar 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, min 2 kuadrat plus 4 dikali akar
Min 3 kuadrat 9 ditambah 6 kuadrat 36 ditambah 6 kuadrat 36. Kita lanjutkan lagi. 12 ditambah min 12 itu 0. Berarti cos tetanya sekarang tinggal min 3 per akar 1 ditambah 4 tambah 4 itu 9 dikali akar 9 tambah 36 tambah 36 itu 81. Jadi cos theta sama dengan min 3 per akar 9 itu 3 dikali akar 81 9. 3 dibagi 3 1. Jadi cos theta sama dengan min 1 per 9. Kita tidak perlu mencari tetanya karena memang yang ditanya masih dalam cos.